Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi asma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para mahasantri yang dirahmati Allah, marilah kita lanjutkan Madin pada semester genap. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah SWT tetap istiqomah dalam mencari ilmu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li jami' masyayikhina wa li jami' Syekh Maqsadi wa Syekh Abdul Karim Syekh Zaini Imam Yahya Syekh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ana sapa ustadzuna guru kita, guru ingsun, sapa Syekhu Syekh Al-Imam Burhanun Al-Imadi ala Ali ibn Abi Bakrin Ali ibn Abi Bakrin qaddasallahu ruhahu al-aziz amaroni perintah sapa Asyah. Iku amaroni perintah sapa Syekh ing ingsun bikitabihi kelawan nulis kitab. Bikitabihi kelawan nulis kitab wasiat. Inna rujui ing dalem nalikane bali ila baladi maring negara ingsun. Wa kutubihi lan nulis sapa ingsun ing iki kitab. Wa kutubihi lan wa katabduhu lan nulis sapa ingsun ing iki kitab. Wala budalan ora wajib lil mudarisi keduwe wong kang mulang. Wal mufti lan wong kang aweh fatwa. Wal mufti lan wong kang aweh fatwa fi muamalatin nasi ing dalem pira-pira pergaulan ing menungso. Fi muamalatin nasi ing dalem pira-pira pergaulan menungso mintu saking iki kitab. Ini kelanjutan yang dulu yang sempat tertunda. Kemudian kita sekarang sudah pada pasal selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hadza faslun fi ikhtiyaril ilmi ing dalem martelake milih ilmu. Wal ustadi lan milih guru. Ini pasal menjelaskan bagaimana cara memilih ilmu dalam pencarian ilmu. Wal ustadi lan milih guru, wasyariki lan milih konco. Karena teman itu juga akan berpengaruh terhadap kesuksesan dalam bertolabul ilmi. Wasabati lan istiqomah. Istiqomah ini sangat penting sekali. Jadi tolabul ilmi harus istiqomah. Tidak harus sehari misalkan menghatamkan Al-Quran, kemudian besoknya tidak khatam. Jadi harus istiqomah, continue.
Istiqomah khairum min alfi karomah. Jadi keistiqomahan itu akan menghasilkan karomah. Kalau orang Jawa mengatakan keramat. Alaihi ing atase ilmu. Jadi tidak boleh belajar ilmu dok nyeng istilah yang ada ya. Hari ini belajar, besok tidak belajar, atau 1 tahun sekali belajar. Kalau hanya bulan Ramadan misalkan, kita harus setiap hari kita tetap diwajibkan belajar, mencari ilmu. Yang bagi saya yukja li talabil ilmi kedua wong kang golek ngilmu atau luru ngilmu. Li talabil ilmi kedua wong kang luru ngilmu ayyahtar apa ayyahtar yen to milih sapa talib min kulli ilmin saking saben-saben ilmu. Harus bisa membedakan mana yang ilmu-ilmu yang wajib yang didahulukan dan mana yang menurut kita itu belum, untuk pada tingkatannya, untuk tingkat belajar misalkan harus ditinggalkan dulu. Yang wajib-wajib dulu. Kita di masyarakat mungkin sudah terbiasa ya. Dulu kita diajari oleh orang-orang tua kita untuk belajar ilmu yang pertama adalah ilmu tauhid. Ini penting. Sangat penting sekali. Dikenalkan oleh orang-orang tua kita tentang tauhid, diajari mulai dari kita lahir, kemudian orang tua dalam mendidik anak-anak yang baru lahir itu di masyarakat kita ini sudah dikenalkan dengan agama. Ada, kalau di daerah saya itu ada pitonan ya. Ke-7 pitonan, 7 bulanan, atau sebelum lahir juga sudah didoa-doakan. Itu sudah termasuk pendidikan. Untuk mendidik karakter juga nanti akan berpengaruh terhadap kelangsungan anak tersebut. Jadi jangan dikira kalau ada pitonan, ada tingkepan, kalau di Jawa itu tidak ada manfaatnya. Itu pendidikan yang sangat baik. Makanya Islam yang rahmatan lil alamin itu sebetulnya kalau ada istilah Islam Nusantara itu di Indonesia ini pengenalannya lewat budaya. Karena budaya di tanah Jawa ini masih dulu dalam dakwanya Wali Songo itu masih dalam posisi Hindu. Banyak yang Hindu, banyak yang menyembah berhala. Jadi cerdasnya para Wali Songo itu dalam mendakwahkan Islam tidak dengan kaku, tidak kasar. Jadi masuk pada budaya tersebut. Makanya dengan ada istilah Islam Nusantara. Jadi Islamnya masuk, ya, pengajarannya masuk, tapi budaya juga masih melekat. Makanya ada genduren itu sebetulnya kalau di tanah Arab sana tidak ada. Ya. Kalian mencari di sana tidak ada genduren. Itu di Jawa yang ada. Di cerdasnya para ulama-ulama kita dalam berdakwah. Kalian nanti juga harus punya tanggung jawab terhadap masyarakat kalian dalam menyiarkan Islam itu dengan metode-metode yang mungkin agak berbeda juga tidak masalah. Pokoknya yang terpenting dalam mensiarkan Islam, mengajarkan Islam, mendakwakan Islam yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu tidak akan timbul gesekan. Kalau zaman Nabi sudah sangat berbeda. Makanya thalabul ilmi ini harus kita benar-benar kita yang di atas tadi. Punya kewajiban semua di thalabil ilmi ayyahtara min kulli ilmin ahsanahu ing luweh bagus-baguse kulo ilmin.
aksanahu kang luwih bagus-baguse kulo ilmin wa malan milih ilmu yahtaju kang hajat sapa talabul ilmi ilaihi maring ilmu fi amri dinihi ing dalem perkara agamane talib yang kita butuhkan. Yang pertama ya yang tentang tentunya kalau masih pada tahap-tahap awal kita yang harus wajib ya tentang ilmu tauhid dulu. Nanti melangkah selanjutnya tentang fikih kalau sudah kemudian memasuki akal balik harus sudah siap untuk ilmu fikihnya juga sudah. Makanya sistem di pesantren itu sudah sangat tertata sekali, ya. Sangat bagus dalam dunia pendidikan. Diajarkan di pesantren-pesantren, di madrasah, di daerah-daerah pedesaan itu didahulukan dengan tauhid dulu, dikenalkan. Fil khali ing dalem saknalika seketika fi amri dini ing dalem perkarane agamane talib fil khali ing dalem saknalika sumama mongko nuli milih ing ilmu ya tajukang butuh sapa talib fi ilahi maring ilmu fil ma'ali ing dalem atau menunda, tidak boleh menunda-nunda. Kita memang butuh belajar ilmu, tidak boleh ditunda-tunda, apalagi tentang ilmu tauhid. Wa yuqaddimulan yen to dinginake sapa talib alaihi ilmu tauhid, ilmu tauhid. Nah, itu didahulukan. Di sini ada di Wusta ada tentang belajar ilmu tauhid pada ustadz yang lain atau pada fikih tentang Fathul Qorib misalkan. Sangat penting sekali. Dan semua nanti akan kita harus wajib kita kuasai. Karena sangat membutuhkan, masyarakat ini sudah haus dengan ilmu, tentang kalian dinanti-nanti oleh masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Wa ya'rifulan yen to ngerti sapa talib wa ya'rifallah ta'ala wa ya'rifalan yen to ngerteni sapa talib wa ya'rifalan ngerteni sapa yen to ngerteni sapa talib Allah ing Gusti Allah ta'ala halim maulur sapa Allah bidalil kelawan dalil. Walaupun dia sebenarnya tahu tentang ilmu tauhid, tentang keesaan Allah, ya, tapi dia itu hanya secara nanti ada fa inna imanal muqallidi mongko krana setune imane wong kang taklid anut fa inna imanal muqallidi krana setune imane wong kang taklid ikut hanya ikut-ikutan wa ing kana lan senajan ana iku sahihan wa ing kana senajan ana apa iman wa ing kana lan senajan ana apa iman iku sahihan sahih bener walaupun dia itu punya kepercayaan percaya sama Allah hanya mempercayai saja tapi tidak ada kriteria ulama yang dahulu-dahulu ini dihukum tidak sah. Indana munggo kita, munggo ingsun. Indana munggo ingsun lakin yakun, tetapi ne ana sapa muqallid, monggo anut wau. Iku isman dosa. Iku isman dosa. Jadi ya hanya ikut-ikutan tapi tidak punya sandaran. Para pendahulu kita ini sangat berbahaya. Tadi harus berguru, memang ilmu itu harus digurukan. Mencari guru itu penting. Bitarkil istidlali kelan sebab ninggal ngalap dalil. Tidak punya dasar sama sekali dalam dia itu bertaklid.
Wa tarolan milih sapa talib a'atiqa ing ilmu kang kuno, a'atiqa ing ilmu kang kuno dunal muhdasati ora milih ing ilmu kang anyar-anyar. Ilmu kuno itu penting. Ya memang kita harus tetap kita pertahankan ilmu kuno ini. Sangat berbahaya kalau kita hanya cepat menerima hal-hal yang baru, ilmu yang baru. Ya. Jadi ilmu kuno itu malah ilmu yang masih murni, ya, masih asli. Jangan dikira kalau ilmu ini kuno, akhirnya tidak menggunakannya. Ini sangat berbahaya. Sehingga menerima ilmu yang baru, yang kemanfaatannya itu tidak bisa kita jadikan ilmu yang sebenarnya. Sandarannya ilmunya juga belum begitu. Ilmu baru ini sangat membahayakan kalau kita tidak teliti. Walaupun ilmu baru juga ada manfaatnya. Sebetulnya ilmu baru itu juga fotokopian dari ilmunya orang-orang dulu. Seperti kedokteran, itu kan ilmu baru itu akan pengembangan. Dari dulu itu sudah ada kedokteran. Ilmu kedokteran itu sudah ada. Ilmu matematika yang terkenal aljabar, siapa kalau bukan orang muslim? Orang muslim. Pengembangannya dalam zaman modern sekarang ini, atau yang dikatakan ilmu baru, itu melihat situasi dan kondisi, dan manfaatnya juga ada, tapi tidak boleh meninggalkan ilmu-ilmu yang dulu. Jadi tetap penting, sangat penting ilmu yang salaf, ilmu yang kuno. Dunal muhadatsati ora milih ing ilmu kang anyar, qalu ngendika sapa ulama, alaikum netepono sira kabeh. Alaikum netepono sira kabeh bil atiki kelawan ilmu kang kuno. Ilmu kang kuno. Terkadang kita wah kuno, enggak modern, padahal yang modern belum tentu baik. Kalau masalah ilmu, utamanya ilmu agama, harus ilmu kuno. Tidak bisa. Ilmu baru tidak bisa. Menghilangkan yang kuno, hancur. Wa iyyakum lan wedya sira kabeh. Wal muhdasati lan ing ilmu kang anyar. Harus punya sifat takut. Tidak selalu kita misalkan menerima hal-hal yang baru, kita tanpa saring kita gunakan, kita praktekkan di tengah-tengah masyarakat. Ini sangat membahayakan. Walaupun sebagian ada yang ada manfaatnya. Cuma ya itu tadi, yang tidak boleh meninggalkan ilmu yang kuno tadi, yang dulu. Wa iya kalan wedya sira antas taghila ing yen to ketunggul sapa sira bihadal jadali kelawan iki ilmu para padu, ilmu perdebatan. Ilmu para padu itu sudah ilmu-ilmu yang untuk jadal, perdebatan, masih dipertentangkan. Aladzi dhahar kang pertelo apa jadal badal ing kidori badang kiradi ing dalem sakwuse badang kiradil akabiri ing dalem sakwuse sedane para agung. Minal ulama saking ulama kalau sudah meninggal itu tanda-tandanya ilmu akan hilang. Tentunya kita harus prihatin kalau hari-hari ini tidak kurang dari 300
sekian itu para ulama dipundhut sowan untuk itu sebetulnya kita harus introspeksi. Pondok-pondok pesantren yang ditinggalkan para ulamanya yang karismatik ini sangat memprihatinkan kalau nanti generasi setelahnya itu tidak ada. Kalau ada tidak masalah. Misalkan, makanya banyak pesantren yang hari ini kehilangan para sesepuhnya, para ulama karismatiknya. Dan Allah akan mengambil ilmu itu dengan dicabutnya ulama, dimatikannya para ulama. Dimatikannya sak wong-wonge. Jadi dicabut. Makanya kalian harus bersyukur masih bisa thalabul ilmi, bisa di daerah kalian ya, utamanya di daerah-daerah kalian ada ulama-ulama yang sepuh, yang masih istiqomah dalam mengaji. Ya, kalian harus ikut terlibat di situ mengaji. Jangan sampai tidak mengaji karena sangat tidak kita karena mengambil keuntungannya tabarukan tadi ya. Harus punya kebanggaan kalau kita itu mengaji dengan ulama yang sepuh. Nanti di bab yang lain ada penjelasan tentang cari ilmu yang ulama guru yang tua yang sepuh. Makanya kalau dulu-dulu itu tabarukan setiap hari puasa, menjelang puasa ini kalian harus sudah merencanakan saya nanti mumpung masih ada waktu mau pasan lah istilahnya gitu. Jadi pasan banyak di sekitaran Tulungagung sini juga pondok-pondok pesantren yang masih eksis keberadaannya dan ulama-ulama sepuhnya juga masih banyak. Kalian datangi saja ya, tabarukan mencari ilmu 1 bulan penuh puasa di sana di pondok pesantren ngaji. Kalau dulu memang masih ada kilatan, walaupun sekarang juga masih ada kalau kita cari-cari. Jadi hanya khusus untuk bulan Ramadan itu ngaji kilatan. Jadi 1 hari khatam 1 kitab. Misalkan 1 taklim gitu. Di pondok-pondok pesantren taklimul muta'alim itu sebagai auratan. Setiap bulan puasa dibaca. Atau bahkan dijadikan kurikulum di pesantren, memang dijadikan kurikulum taklimul muta'alim karena taklim muta'alim itu adalah kitab yang sangat kuno tapi manfaatnya luar biasa. Makanya thalabul ilmi tidak akan berhasil dalam pencarian ilmunya tanpa punya belajar tentang adab. Ndak duwe tata krama. Karena akan kelihatan orang itu punya ilmu atau tidak ya di azabnya, di adab. Bab adab. Adab terhadap guru, terhadap ilmu, terhadap masyarakat. Jadi ada di taklim. Minal ulama'i sangking ulama fa'inau mengkesutuni jadal iku yuba'idu ngedahake apa jada at-taliba ing wong kang luru anil fikih saking ilmu fikih wa idayyi ulan niyak-niyake apa jada al umura ing ngumur. Jadal hanya perdebatan saja yang dicari. Ilmu kan ada ilmu. Misalkan belajar ilmu tentang perdebatan, apa istilah yang modern, diskusi yang tidak membawa kemanfaatan, mengguai umur. Di sekitaran kalian sekarang ini, ya, lihatlah di warung-warung kopi, di warung-warung sangat memprihatinkan anak-anak yang hari ini tidak sekolah, sekolahnya masih daring.
main game sampai larut malam, mestinya waktunya untuk mengaji tidak mengaji, tidak ada yang mengarahkan, bahkan orang tuanya sudah kewalahan menghadapi anak-anak sekarang. Ini tantangan kalian semua nanti. Kalau kalian tahu, kemudian kalian hanya mendiamkan, ya berdosa, karena kamu punya ilmunya. Karena sudah diajari di IAIN, diajari tentang ilmu kemasyarakatan, dan didukung dengan diniyah untuk memperkuat posisi kalian nanti di tengah-tengah masyarakat. Yang kalian hadapi nanti semakin berat, makanya harus istiqomah dalam belajar ilmu. Jangan hanya sampai di semester 1 selesai, tidak melanjutkan dalam dinianya. Nanti kan ada diniah yang jenjang kedua, ketiga. Jadi usta ke ula, ke wusta ke ulya. Jadi jangan sampai hanya mencari formalitas untuk mencari ijazah, mencari sertifikat, madin misal. Sangat sayang sekali, karena yang kita hadapi nanti di tengah-tengah masyarakat semakin kompleks, bermacam-macam. Belum masyarakatnya yang lain, itu anak-anak sekarang, ini beban sangat berat sekali negara sebetulnya. Dan itu semua ya kalian yang nanti akan yang bisa menjadi di tengah-tengah masyarakat. Kalian harus bisa menjawab di tengah-tengah masyarakat. Bisa enggak merubah sikap masyarakat yang hari ini sudah berpaling. Seakan-akan pesantren, seakan-akan pendidikan agama ini tidak penting. Kalian yang harus merubah. Tetap istiqomah dalam belajar, thalabul ilmi. Tidak boleh sampai hanya ngaji pumpung untuk mencari misalkan skripsi, atau setelah itu tidak mengaji. Fainahu mongko setune jadal iku yubang itu ngedohake apa jadal at-taliba ing wong kang luhur ilmu. Anil fikih saking ilmu fikih. Anil fikih saking ilmu fikih wa yudaji'u lan niyak-niyake apa jadal al umur ing umur. Wa yurisulan maresake apa jadal al wahsyata ing ngresah. Hati ndak tenang. Okay. Ini kalau debatan deh, nek jlontrunge sikile kan ngresah. Wal adawatalan satru, malah tambah musuh. Wa utawi ilmu jadal iku asratis saati, setengah saking pira-pira tandane atau tengere dina kiamat. Wong mek mempertentangkan masalah, mek golek masalah wong, mek golek salah wong. Awake dhewe niku senes malaikat, mesti salah. Malaikat lan duwe salah. Dan niku ilmu ngoten niku sekarang sudah ada, jangan dikira tidak ada. Jadi untuk mempertentangkan permasalahan agama sing wis bener niki masih diungkit-ungkit dipertanyakan, sangat berbahaya. Mek nggawe umur belajar ngoten niku maksudnya ngoten. Wa yurisulan marisake apa jadal al wahsyata ing nggersa wal atalan satru wa huwa kali utawi ilmu jadal iku min asrati syaati, setengah saking pira-pira tandane dina kiamat. Wartifa'il ilmi lan ilanging ilmu. Wal fikhilan fikih, ilmu fikih akan hilang. Kaza kaya mengkene. Kada warada fil hadis. Kada kaya mengkene warada lan
Wastumuka fil hadis ing dalam hadis. Fil hadis ing dalam hadis. Jadi tetap istiqomah dalam pertemuan sesi pertama ini. Semoga kalian tetap istiqomah. Niat, terutama niatnya yang pertama thalabul ilmi ini harus ditata hatinya, mencari ridha Allah, wa izalatul jahli an nafsi, wa ibqa'in nasi. Nanti kita akan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Itu setiap hari sebelum thalabul ilmi harus punya niat. Jangan karena niatnya ini karena biar dikatakan tetangganya orang alim, orang soleh, siapa tahu nanti tetangganya mau menyunting atau mengambil menantu misalkan. Harus dihindari itu semua. Nanti mencari ridha Allah. Sekian dulu pertemuan sesi pertama dalam pembelajaran pada semester genap ini. Semoga kalian tetap istiqomah dalam thalabul ilmi. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afwan minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.